Guys, pernah nggak sih kepikiran pengen balik ke masa lalu gitu buat benerin kesalahan? Atau mungkin lompat ke masa depan buat intip harga saham? Gue sih pengen banget. Waduh, kalau bisa ya, gue pengen balik cuma buat ngingetin diri sendiri. Jangan potong poni kependekan. Serius, itu tragedi nasional pribadi gue. Iya, halo semuanya. Gue Fadil. Dan gue Mila. Selamat datang lagi di Pot FM, podcast Fadil dan Mila. Bener banget. Kita berdua udah siap banget nih ngajak kalian ngobrolin hal yang mungkin bikin otak sedikit ngebul tapi seru abis. Iya nih, udah siapin kopi sama cemilan belum? Soalnya kita bakal jalan-jalan ke dimensi lain nih hari ini. Siap-siap ya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga se-excited kita ya buat ngebahas topik ini. Oke deh, langsung aja yuk. Hari ini kita mau ngupas soal jeng-jeng-jeng mesin waktu. Ini kan sering banget ya muncul di film-film. Tapi, beneran bisa nggak sih? Rasanya tuh kayak nanya, bisa nggak sih diet pas lebaran? Niatnya sih ada, tapi godaannya itu loh. Rendang sama opor manggil-manggil. Bener banget itu analogi lo. Oke deh, kita coba bedah bareng ya dari berbagai sumber terpercaya yang udah kita kumpulin. Jadi katanya nih, kalau ke masa depan itu secara teori lebih mungkin ya. Iya, bener banget. Ini gara-gara teorinya Om Einstein soal relativitas. Gampangnya gini deh, kalau kita gerak cepat banget, nyari secepat cahaya, atau kita nongkrong deket banget sama sesuatu yang berat banget kayak black hole, nah waktu buat kita itu bakal melambat dibanding orang lain. Kayak, pernah nggak sih lo lagi ngejar promo flash sale di marketplace pas detik-detik terakhir? Rasanya waktu melambat, biar jari lo pas gitu ngeklik beli sekarang kan? Nah, ini versi super ekstrimnya, tapi beneran kejadian. Namanya itu dilatasi waktu. Wah gila, iya banget sih rasanya kayak gitu. Oh, jadi kayak astronot yang di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS itu ya, katanya pas balik ke bumi umurnya jadi beda, tapi dikit banget. Betul, udah dibuktiin itu. Setelah 6 bulan mereka di ISS, mereka itu jadi lebih muda sekitar 0,005 detik. Emang bedanya seuprit ya? Kayak beda jumlah followers IG sebelum sama sesudah kita ngadain giveaway kecil-kecilan lah. Seprit banget ya. Ya, secara teori sih bisa lebih banyak bedanya, tapi buat bikin efeknya kerasa banget, kita butuh teknologi sama energi yang, wah, segede gaban. Yang sekarang tuh masih kayak mimpi pengen punya rumah pinggir pantai, tapi tanpa KPR gitu. Susah. Oke, ngerti. Jadi ke masa depan tuh ya ada celahnya lah ya, walau butuh usaha keras banget. Nah ini dia nih yang paling seru dan sering ditanyain. Gimana kalau ke masa lalu? Bisa nggak tuh? Nah, ini dia bagian yang bikin para ilmuwan mungkin garuk-garuk kepala sambil minum paracetamol. Teorinya sih ada, pakai semacam jalan pintas di ruang waktu. Bayangin aja deh, lo mau ke warung kopi di ujung jalan, tapi malas banget muter lewat kompleks. Iya, jauh soalnya. Nah, ini kayak lo nekat ngelipet aja jalanan kompleksnya, biar depan rumah lo itu langsung nyambung ke warung kopi. Kedengerannya praktis banget kan? Praktis banget kayak pakai jurus teleportasi gitu ya. Iya. Nah, jalan pintas ini namanya wormhole atau lubang cacing. Atau ada juga konsep lain, tikungan waktu, super aneh gitu, deket lubang hitam yang berputar, namanya CTC. Tapi masalahnya nih, Selalu ada tapi ya. selalu. Buat ngebangun atau bikin si lubang cacing ini stabil biar nggak ambles pas kita lewatin gitu, kita butuh bahan bangunan super ajaib. Namanya materi eksotis. Materi eksotis. Apaan tuh? Kayak nama menu baru di coffee shop kekinian ya. Emang seaneh apa sih barangnya? Aneh banget pokoknya. Materi ini punya sifat kebalikan dari semua materi yang kita tahu. Kayak dia punya massa negatif gitu. Sampai sekarang ini masih hipotesis banget. Nyarinya itu lebih susah dari nyari parkir di mall pas weekend. Beneran deh, langka banget dan belum ada bukti nyata dia itu ada. Waduh, pantesan aja ribet ya urusannya. Terus, kalaupun ini andai-andai banget ya, misal kita nemu itu materi eksotis, terus berhasil bikin mesin waktunya, katanya ada masalah gede lagi kan, paradoks kakek. Itu gimana lagi ceritanya? Nah, ini dia plot twist logikanya. Gampangnya gini, kalau lo balik ke masa lalu, terus, ya sengaja atau nggak sengaja, lo bikin kakek nenek lo itu nggak jadi nikah. Otomatis, lo nggak bakal lahir dong, ya kan? Iya juga ya. Lah, kalau lo nggak lahir, terus siapa dong yang tadi naik mesin waktu buat balik ke masa lalu itu? Jadi aneh kan logikanya? Bingung nggak?
Bingung. Banget. Itu kayak ibaratnya lo nggak sengaja ngehapus file skripsi H-1 sebelum sidang. Terus lo panik kan, pinjam mesin waktu, balik ke kemarin, buat ngingetin diri lo sendiri supaya nggak ngehapus file itu. Nah, kalau lo berhasil nih, filenya aman dong. Aman harusnya. Terus alasan lo buat balik ke masa lalu tadi jadi apa dong? Kan jadi nggak ada alasan. Filenya nggak pernah kehapus. Pusing nggak tuh mikirinnya? Astaga, iya juga ya. Ini beneran bikin otak korslet nih kirinnya. Pantesan banyak yang bilang kayaknya ini nggak mungkin terjadi. Makanya, banyak ilmuwan mikir kalau alam semesta kita ini punya semacam satpam waktu sendiri. Jadi hukum fisika itu kayaknya bakal otomatis mencegah hal-hal aneh kayak gini terjadi. Entah caranya bikin lubang cacingnya nggak stabil lah, atau butuh energi yang mustahil banget dicapai, atau ya, si materi eksotis itu emang cuma hayalan aja. Jadi, mesin waktu ke masa lalu itu, kayak kita pengen punya kuota internet unlimited tapi tanpa FUP. Pengennya sih banget, tapi realitanya, ya gitu deh. Oke, paham sekarang. Jadi kesimpulannya nih ya, lompat ke masa depan itu ada dasar fisikanya, udah terbukti juga meski efeknya masih mini banget buat kita sekarang, tapi ya itu, butuh teknologi level dewa. Sementara kalau balik ke masa lalu, wah, itu PR raksasa banget buat para ilmuwan. Banyak teori keren sih emang, tapi lebih banyak lagi tembok penghalang sama hal-hal yang kayaknya mustahil. Ibaratnya kayak nyuruh kucing ngelis PR matematika. Teorinya sih ya bisa aja disuruh, tapi prakteknya ya bubar jalan pasti. Setuju banget. Analogi kucingnya pas. Tapi nih, jadi kepikiran deh. Kalau kita beneran nggak bisa ubah masa lalu, berarti semua kejadian itu udah kayak skenario film yang nggak bisa diubah dong ya? Udah ditakdirin gitu. Itu pertanyaan bagus. Atau jangan-jangan ada loophole gitu, ada celah kecil di aturan fisika kuantum yang super aneh itu, yang mungkin memungkinkan sejarah itu bercabang, atau paradoks itu bisa dihindari dengan cara lain. Gimana coba menurut kalian guys? Coba deh direnungin, seru kan mikirin kemungkinan-kemungkinannya, bikin penasaran. Jangan lupa ya share pendapat kalian di kolom komentar atau di sosmed kita. Yups! Sekian dulu kayaknya buat hari ini di Pod FM, Podcast Fadil dan Mila. Sampai ketemu lagi di obrolan seru kita berikutnya ya. Dadah!